Kang Deddy Mulyadi di demo di Parung Panjang ya oleh para pekerja tambang. Ya Kang Deddy Mulyadi tahu betul apa konsekuensi ketika alamnya dirusak gitu lah. Maka dari itu Kang Deddy Mulyadi bukan tanpa perhitungan yang matang ketika menutup sementara tambang Parung Panjang Bogor. Banyak laporan dari masyarakat, mereka mengalami sesak napas karena udaranya tercemari. Kemudian jalan yang selama bertahun-tahun dibangun oleh provinsi malah dirusak oleh mobil-mobil tambang, tronton, kemudian mobil-mobil truk yang memang mereka itu dalam memuat barang tambang itu selalu overload di atas maksimal muatan, ya kan? Namun yang ingin saya garis bawahi di sini, ternyata Bupati dan Wakil Bupati Bogor Barat ini malah berpihak pada tambang. Dan baru-baru ini netizen membicarakan terkait melonjak 1000% lebih kekayaan Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor Barat. The law of the principle atau hukum perpanjangan akal ini harus kita kejar ya, perlu dicurigai. Saya harap KPK juga turun mengusut tuntas ya kasus ini. Barangkali Bupati Bogor dan Wakil Bupatinya terjerat kasus tambang. Kang Deddy Mulyadi bukan berarti anti bisnis, tetapi sudah berapa puluh jiwa yang menjadi korban, berapa ratus orang yang sudah kena sesak napas karena polusi udara ya. Bupati Bogor Barat ternyata sudah beberapa kali mengajak seorang Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan pengusaha-pengusaha tambang. Ayo, ngapain ayo ngajak-ngajak Kang Deddy ayo. Bayangin, yuk dalam beberapa tahun saja, harta seorang pejabat bisa melonjak sampai 1.200%. Ini yang sekarang jadi sorotan publik di Kabupaten Bogor. Data dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPO milik Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan kekayaan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau yang dikenal sebagai Jaro Ade mengalami lonjakan yang sangat signifikan. KDM di demo penambang di Bogor supaya buka lagi tambangnya. Yang bikin ironis, Bupati Bogor Rudi Susmanto ikut di barisan penambang. Perintahkan KDM buat buka tambang. Kalau mau jujur, langkah KDM nutup tambang itu bukan soal anti bisnis, tapi ini soal nyawa. Berapa banyak orang yang harus jadi korban di jalur Parung Panjang Rumpin akibat truk tambang lewat ugal-ugalan. Jalan umum dipakai kayak jalur pribadi, dan yang jadi korban justru rakyat. Jadi saat tambang ditutup, itu bukan keputusan emosional, itu keputusan yang utamain keselamatan manusia di atas keuntungan segelintir orang. Terus soal lingkungan, Bogor ini bukan sekedar wilayah tambang, tapi daerah penyangga. Kalau dikeruk tanpa kontrol, dampaknya bukan cuma lubang di tanah, tapi banjir, kekeringan, dan kerusakan jangka panjang. KDM lagi narik rem sebelum semuanya terlambat. Lebih baik ditata sekarang daripada jadi warisan bencana. Sekarang pas tambang ditutup KDM, lihat reaksinya. Demo pakai puluhan tronton sampai merusak fasilitas umum. Itu bukan aspirasi, itu tekanan. Justru di situ kelihatan ada arogansi yang selama ini dibiarin. Kalau pemerintah mundur di titik ini, artinya hukum bisa dibeli dengan materi dan intimidasi. Di sini gua salut sama KDM. Nggak bergeming, karena tahu pemerintah nggak boleh kalah sama para cukong yang korbanin nyawa rakyat buat keuntungan pribadi. Terakhir soal jalan, itu dibangun dari pajak rakyat. Ya, cek aing oge saha nu koar-koar kamari dara remo ka bapak aing. Ayeuna terjadi goblok tah kusia demo-demo teh ka bapak aing. Ayeuna Parung Panjang bencana banjir bandang akibat saha tah? Akibat ulah-ulah sian udara remo. Bapak aing mah ngabejaan teh. Hutan ulah dibabat, goblok tambang ilegal tah ayeuna akibatna banjir lebok kusia tah. Bapak aing kurang kumaha ngabejaan. Tambang-tambang ulah digarali, hutan ulah dibabat, ayeuna karasa keluarga sia. Matau ge sing narurut kemarin udah remo teh saha pan siak keneh anu jadi banjir mah hakan ku sia goblok dah. Batak ge sing narurut ka bapak aing. Ayeuna si banjir tah anggar ka gubernur tanyakeun ka Sirban. Jadi teman-teman, beberapa waktu terakhir ramai banget kan soal soal demo tambang di Bogor nih, warga sampai turun, katanya supir truk turun, pekerja tambang turun, pedagang kecil pun ya ikut menyuarakan pendapatnya. Nah, mereka meminta supaya aktivitas tambang ini dibuka kembali. Nah, tapi hal yang menarik teman-teman, Kang Deddy justru memberikan pernyataan yang cukup tegas ya. Istilahnya seringkali rakyat dijadikan sebagai ujung tombak ketika ada konflik tambang. Nah, ketika tambang ditutup, pengusahanya diam, tidak terlihat. Karena kemarin kita sudah melihat ya, yang demonstrasi itu kan warga. Kebanyakan warga. Saya tidak melihat pengusahanya. Ya kan pengusaha duduk manis ya. Mungkin bisa uncang-uncang kaki dan sebagainya begitu. Nah, bahkan ada yang cerita juga kan bikin miris banget. Katanya ada anggota ya, Linmas yang kerjanya sambilan jadi kuil batu, rumahnya hampir roboh, makan sehari-hari pun susah katanya. Padahal dia termasuk aparat desa ya. Nah, pada akhirnya kita
mulai melihat teman-teman ya, satu hal penting. Jadi pertanyaannya bukan cuma tambang ditutup atau dibuka, tapi memang selama ini teman-teman, istilahnya uang dari tambang itu sebenarnya ngalir kemana sih begitu. Karena kalau tambang katanya menghasilkan puluhan miliar, bahkan ratusan miliar setiap tahunnya, kenapa daerah istilahnya sekitar tambang nih banyak yang memang masih jalannya rusak ya, ekonominya tidak meningkat begitu ya. Dan warga sekitarnya juga hidupnya pas-pasan. Nah, ya akhirnya kan ini yang menjadi pertanyaan. Berarti kan ada yang diuntungkan dan hanya istilahnya memperkaya pengusaha. Nah, kalau berbicara data LHKPN, teman-teman, ini menunjukkan bahwa ada lonjakan kekayaan yang memang cukup fantastis. Nah, bahkan ada yang disebut katanya naik sampai ribuan persen dalam beberapa tahun. Nah, salah satunya Wakil Bupati Bogor yang hartanya disebut naik dari sekitar 4 miliar ya menjadi 62 miliar lebih. Nah, luar biasa ya. Kalau punya harta segitu, teman-teman. Jadi, teman-teman, sekarang kalau berbicara apakah itu salah, belum tentu. Karena semua itu tercatat resmi di LHKPN KPK. Artinya secara administrasi ini memang dilaporkan ya dan valid. Tapi masalahnya bukan cuma soal legal atau ilegal, tapi masalahnya adalah soal rasa keadilan di mana begitu ya, di mata publik, di masyarakat begitu. Nah, makanya muncul nih beberapa komentar ya oleh netizen yang video yang sudah saya upload begitu kemarin, ada yang nyindir, ada yang curiga begitu ya, wajar, ada yang mengatakan usut tuntas, usut bupati dan wakil bupatinya begitu. Karena beberapa informasi Bupati Bogor ini mengajak Deddy Mulyadi untuk menemui pihak tambang, pengusaha tambang beberapa kali katanya. Nah, ya intinya itu teman-teman ya pembahasannya. Jadi ya bagaimana tidak curiga begitu kalau memang pemerintahnya seperti itu, teman-teman. Ya, jasa konstruksi juga mengeluh, Pak. Mereka kesulitan mendapat material karena penutupan tambang. Ya, orang Parung Panjang juga mengeluh selama ini. Ya, solusinya kan lagi kita rumuskan, rekomendasi dari tim teknis. Solusinya seperti apa, rumusannya seperti apa. Misalnya begini, mobil besar nggak boleh lewat di jalan kabupaten dan provinsi, langsung ke akses tol. Atau Pak Bupati berencana membebaskan lahan untuk tambang. Kemudian nanti membangun jalan tambang. Solusinya banyak formulasinya. Nah, tetapi di balik itu bukan persoalan jalan tambangnya, tetapi pertambangan harus melahirkan nilai kemanusiaan. Saya nggak mau lagi nanti kuli lajur tanpa asuransi. Yang tukang muat itu tanpa asuransi. Saya nggak mau lagi nanti ada orang yang meninggal di tambang itu tidak dapat asuransi kecelakaan kerja. Saya tidak mau lagi mereka diupah sangat rendah. Kenapa? Pertambangan ini melahirkan bahan baku yang murah. Bahan baku yang murah itu menjadi properti yang mahal. Apa yang terjadi? Satu daerah mengalami peningkatan ekonomi yang sangat tinggi, jadi bangunan indah, jadi hotel segala macam. Tapi daerah yang menjadi penghasil tambangnya mengalami kemiskinan. Jadi ini yang akan saya bangun adalah keadilan. Pak Bupati, penuntutan kuali itu kan berdampak ke terhambatnya pembangunan infrastruktur di daerah ini, Pak. Sudah, Pak, kan sudah ada MOU waktu di Depok. Sudah, kita sudah ada rumusannya, Pak. Kan gitu, sudah ada waktu di Depok, sudah di MOU kan, dan sekarang proyek nasional udah mulai jalan lagi. Akhirnya, KDM tanggapi aksi demo tambang yang ada di Bogor yang difasilitasi Bupati Bogor. Bagaimana videonya? Coba perhatikan di sini. Lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi bak pahlawan bagi masyarakat biasa. Ya, saya juga sebagai masyarakat biasa sangat bersyukur memiliki pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi yang mana setiap ajuan masyarakat itu selalu responsif. Ya. Lagi-lagi bak pahlawan Kang Deddy Mulyadi dulu ketika di Bogor itu banyak bencana yang mengakibatkan banjir juga sampai ke Jakarta. Lalu biang keroknya juga langsung diketemukan, diantaranya Hibis Fantasi Bogor juga dulu kan diruntuhkan ya oleh Kang Deddy Mulyadi, lalu diganti oleh tanaman-tanaman pohon ya yang nantinya akan mampu menyerap daripada air-air hujan. Nah, kalau Hibis Fantasi hanya sekedar mainan ya, pas wahana-wahana mainan itu kan tidak akan membuat air hujan itu meresap dulu, itu malah mengakibatkan longsor. Dan lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi juga menutup Parung Panjang ya. Itu juga karena usulan dari masyarakat. Ya. Jadi kita harus bersyukur memiliki pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Tidak usah kita menunggu DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Terus rakyat yang mana juga yang diwakili. Yang selama ini memang aspirasi rakyat juga gak disampaikan oleh DPR. Jadi hampir bisa dikatakan di Jawa Barat ini suara DPR itu hampir tidak didengar oleh Pemprov. Karena sudah puluhan kasus yang langsung disampaikan oleh masyarakat itu langsung ditanggapi oleh Kang Deddy, kemudian solusinya langsung dijadikan surat edaran. Seperti kemarin halnya ketika juga kita membayar pajak kendaraan ya, masyarakat mengeluhkan karena harus bawa KTP asli sesuai yang ada di STNK atau BPKB, tetapi meskipun nggak bawa STNK aslinya kok tetap bisa dilayani. Yang penting ada uang kan gitu, itu nggak boleh sebetulnya. Langsung saja Kang Deddy Mulyadi membuat solusi, nggak usah bawa KTP asli, gitu kan. Kang Deddy juga banyak ditentang oleh beberapa anggota DPR, karena mungkin tidak menguntungkan bagi sebagian orang. Ya memang, lebih baik ibarat kata ya, kita mengorbankan 1.000 orang untuk menyelamatkan ratusan juta orang. Itu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya kan? Nah, bagaimana menurut Anda terkait pelonjakan kekayaan Bupati dan Wali Kota dan Wakil Bupati Bogor Barat ini ya? Apakah KPK akan sanggup mengusut sampai tuntas? Atau tidak? Silahkan kita baku hantam di kolom komentar.
kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.